pembagian hukum di Indonesia. Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis hukum berbentuk, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya, hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Ada dua jenis hukum tertulis, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan serta hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur, serta dibukukan sehingga tidak lagi diperlakukan peraturan pelaksanaan. Hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yakni hukum yang walaupun tertulis akan tetapi tidak disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karena itu, hukum ini sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya. B. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Ada tiga jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yakni hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. B. Hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antara negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengingatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fani Andriani. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, hukum asing. Hukum asing adalah jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Lalu, hukum berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berikut adalah penjelasannya. 1. Hukum yang mengatur. Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya, hukum yang mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak terkait. Yang kedua, hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa adalah jenis hukum dengan keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukuman bagi para pidana. Maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Lalu, hukum berdasarkan isinya. Ada dua jenis hukum berdasarkan isinya, yakni hukum publik dan hukum privat. Berikut penjelasannya. 1. Hukum publik atau bisa disebut hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Berdasarkan isinya, hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain adalah 1. Hukum pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta membuat larangan dan sanksi. Kedua, hukum tata negara,
yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif. Yang keempat, hukum internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya. Hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai negara pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain adalah 1. Hukum perdata. Hukum perdata adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu secara umum, misalnya yaitu hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Hukum perniagaan. Yang kedua ada hukum perniagaan. Adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum jual beli, hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan untuk materi di pertemuan 9 ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.